Oke, kita langsung bahas yuk. Kali ini kita dalami prinsip ke-58 dari panduan sukses yang Anda bagikan, bayar diri Anda terlebih dahulu. Ini kan sumbernya lengkap banget ya soal prinsip sukses. Nah, kita fokus ke satu ini nih, satu kebiasaan penting banget buat bangun kekayaan. Ya, misi kita kali ini jelas, kita bongkar deh inti kebiasaan ini, terus gimana caranya biar Anda bisa langsung terapin gitu. Siap ya? Oke, jadi konsep dasarnya nih, bayar diri Anda terlebih dahulu ini sebenarnya bukan ide baru ya. Udah lama banget dari buku klasik tahun 1926, The Richest Man in Babylon. Intinya tuh lumayan beda sih dari kebiasaan umum. Kita harus prioritaskan nyisihin duit buat diri sendiri dulu. Maksudnya buat tabungan atau investasi gitu ya. Nah, ini dilakuin sebelum kita bayar-bayar tagihan atau belanja macam-macam. Jadi kita ambil duluan, bukan nunggu sisa. Betul sekali. Dan kenapanya ini loh yang penting banget. Ini bukan sekedar biar tabungan nambah angka, tapi lebih ke geser cara pikir kita. Dari yang fokusnya ngeluarin duit, jadi fokus bangun aset, bangun kekayaan. Ini bener-bener soal disiplin, buat bangun pondasi finansial jangka panjang. Jadi penting banget dicatat, ini bukan nyisihin sisa, tapi ambil porsi pertama. Di awal, beda urutan aja udah ngaruh ke psikologis. Nah itu dia, ngubah urutan prioritas ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih yang sering muncul. Oke deh, tapi berapa banyak? Panduannya nyaranin berapa? Angka klasiknya ya, 10% dari tiap pemasukan. Tapi ada cerita menarik nih di catatan Anda soal supir limo. Umurnya 28 tahun. Pas dikasih saran 10% ini sama penulisnya, dianya kayak kurang tertarik gitu ya. Malah nanya cara cepet kaya. Ini kayaknya gambaran umum banget ya, banyak yang anggap remeh strategi jangka panjang yang simpel gini. Padahal kuncinya di situ ya, konsisten. Persis. Orang seringnya nyari jalan pintas, padahal bangun kekayaan itu kan maraton ya, bukan lari tepat. Nah, soal implementasi praktisnya nih, cara paling efektif yang ditekankan di sumber Anda itu otomatisasi. Jadi langsung aja atur potong otomatis atau auto debit. Dari rekening gaji, langsung masuk rekening tabungan atau investasi yang kepisah. Begitu gaji masuk, langsung potong. Ini ngilangin godaan buat make uangnya. Penulisnya malah cerita pengalamannya sendiri kan. Metode auto debit ini tuh kayak maksa dia sama timnya jadi lebih disiplin. Malah jadi kepacu buat cari cara naikin pendapatan. Supaya ya target potong otomatisnya itu tetap aman, nggak ganggu pengeluaran lain. Oh, jadi kuncinya di otomatis itu ya, biar nggak usah mikir-mikir lagi tiap bulan. Bisa dibilang gitu. Otomatisasi itu ngilangin unsur, pakai nggak ya, gitu. Sumber Anda juga nyebut contoh mekanisme kayak program pensiun, ya, macam 401k atau IRA di luar negeri sana. Itu kan contoh gimana sistem otomatis ini jalan. Intinya sih, bikin proses nabung ini jalan sendiri aja di belakang layar. Nah, ini langkah konkret yang bisa Anda lakuin segera. Bikin nggak kelihatan, nggak kerasa, tapi hasilnya nanti nyata banget. Oke, masuk akal banget. Terus ada lagi nih aturan tambahan dari John Assaraf. Hukum 50-50. Wah, ini gimana nih? Jangan pernah belanja lebih dari jumlah yang Anda tabung. Jadi misalnya pengen nambah pengeluaran $1.000, harus pastiin bisa nambah tabungan $1.000 juga gitu. Wah, Bener! Ini kayak ngasih lapisan disiplin ekstra ya. Memperkuat komitmen buat prioritasin nabung tadi. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, semua ini tuh bukan cuma teknik nabung loh, tapi soal kita mengadopsi mindset atau pola pikir seorang pembangun kekayaan. Sumber Anda malah ngasih data menarik nih. Lebih dari 99% milioner itu bangun kekayaannya bukan cara instan kayak menang lotre atau jadi artis dadakan, tapi ya lewat cara yang mungkin kedengaran ngebosenin tapi efektif ini. Nabung sama investasi secara rutin, disiplin, jangka panjang. Jadi buat Anda para pendengar, nerapin bayar diri Anda terlebih dahulu ini bukan cuma nasihat keuangan biasa. Ini langkah nyata loh, buat bikin target finansial yang signifikan itu jadi mungkin tercapai. Intinya sih, niru kebiasaan orang-orang yang sukses secara finansial. oke. Jadi kalau kita simpulkan ya, intinya bayar diri Anda dulu, targetin minimal 10% deh dari tiap pemasukan. Terus lakuinnya otomatis. Ini langkah dasar yang kuat banget dan bisa dilakuin siapa aja buat bangun keamanan finansial ke depan. Bukan sulap, tapi ya disiplin yang udah terbukti. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan lebih dalam. Selain saldo tabungan nambah ya, coba deh pikirin. Gimana tindakan mengotomatiskan prioritas buat masa depan Anda ini, yaitu bayar diri sendiri duluan, mulai ngubah cara Anda lihat dan ambil keputusan soal uang, soal nilai dalam hidup Anda sehari-hari.
Pergeseran mentalitas apa sih yang sebenarnya terjadi ketika nabung itu bukan lagi pilihan kalau ada sisa, tapi jadi langkah pertama yang Anda ambil secara sadar tiap kali ada pemasukan?